Di lereng terpencil pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah goa yang oleh warga disebut Watu Siluman. Konon, setiap orang yang masuk ke dalamnya tak pernah kembali sebagai manusia yang sama. Jika mereka kembali sama sekali, ketika Bayu, seorang wartawan investigasi, datang bersama tim kecilnya untuk menyelidiki misteri ini, mereka justru terseret ke dalam pusaran dimensi gaib yang mengaburkan batas antara kenyataan, ingatan, dan kemanusiaan. Mereka menghadapi goa yang hidup, mencerminkan masa lalu mereka, serta membentuk ulang siapa mereka sebenarnya. Tidak semua dari mereka akan keluar, dan tidak semua yang keluar adalah manusia. Udara di desa Watugeni terasa lebih berat daripada udara pegunungan pada umumnya. Kabut turun seperti jaring halus yang menggantung di antara pepohonan, menyelimuti atap-atap, rumah bambu, dan jalur tanah yang basah oleh embun. Desa itu terpencil, terlalu terpencil, bahkan untuk peta digital. Bayu, 27, wartawan investigasi yang dikenal karena liputan-liputan aneh di pelosok Indonesia, tiba di desa itu bersama dua rekannya. Mereka menyewa mobil sampai titik terakhir jalan aspal, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama hampir 2 jam melalui jalur setapak. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan tatapan waspada warga. Bayu memperkenalkan diri, menunjukkan kartu pers, dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Namun tanggapan yang mereka terima hanya anggukan datar, dan pintu yang cepat ditutup kembali. Aryo tertawa kecil. Gini nih, kalau tempatnya benar-benar serem, udah pas buat konten. Sore harinya, mereka menginap di rumah panggung milik warga yang disewa melalui perantara dari kota. Saat malam turun, Bayu keluar dengan kamera untuk mengambil footage suasana. Sinta menemaninya. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang lengang. Sunyi banget ya, kata Sinta. Suaranya nyaris tenggelam oleh desiran angin. Bayu menyalakan senter dan kamera sekaligus, mengarahkan cahaya ke tanah. Ia terdiam beberapa detik. Tunggu. Ini aneh, katanya. Sinta menoleh. Apa? Bayangan kita? Nggak kelihatan. Lihat, cahaya terang, tapi tanahnya kosong. Nggak ada bayangan tubuh kita. Sinta melangkah mundur, menatap tanah dan sekeliling. Ia memutar tubuh, mencari refleksi cahaya. Tak ada. Bayu mengangkat tangannya ke arah sinar senter. Namun tangan itu tak memunculkan bayangan di tanah. Seolah cahaya menembus tanpa hambatan. Ini nggak normal, gumam Bayu. Ketika mereka kembali ke rumah, Aryo sudah bersiap dengan laptop dan mikrofon. Berseru, besok kita harus mulai eksplor. Goa itu beneran ada, kan? Bayu mengangguk pelan. Ada. Tapi ada yang lebih dulu, harus kita cari tahu. Keesokan paginya, Bayu mengajak Aryo dan Sinta menemui Pak Samidi 68, penjaga makam dan satu-satunya warga yang tersenyum saat mereka datang. Rumahnya terletak di pinggir desa, dekat pohon waru tua. Pak Samidi duduk di teras, mengunyah sirih pelan-pelan. Matanya tajam, namun menyimpan sesuatu. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia mau ungkapkan. Kami dengar tentang Goa Watu Siluman, Pak, kata Bayu. Kami ingin tahu, apakah cerita itu benar? Pak Samidi mengangguk perlahan. Kalian dari kota suka nggak percaya ya, tapi kadang yang gaib itu nggak butuh dipercaya untuk tetap ada. Aryo menyela. Kami cuma ingin melihat sendiri. Pak, kalau memang ada goanya, bisa kami telusuri. Pak Samidi berhenti mengunyah. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, jangan masuk kalau kabut belum naik. Goa itu bukan cuma lubang batu. Ia bisa menelan. Bukan cuma tubuh, tapi yang di dalam kepala kalian juga. Sinta menatap pria tua itu, sedikit bergidik. Kami akan hati-hati, kata Bayu akhirnya. Meski hatinya mulai merasa tak nyaman, Pak Samidi tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu meludah ke tanah. Daun sirih berwarna darah. Hari itu, langit mulai mendung sejak siang. Kabut belum naik, tapi Aryo tidak sabar menunggu. Ia mengajak Bayu dan Sinta untuk mencoba mencari mulut goa. Cuma lihat dari luar aja, katanya. Namun di kaki bukit,
tersembunyi di balik semak dan akar beringin tua. Mereka menemukannya. Mulut goa menganga, seperti celah raksasa, gelap, basah, dan sunyi. Kabut masih menyelimuti tanah. Nggak ada angin, tapi daun-daun tetap bergerak. Gumam Sinta. Aryo melangkah duluan, menyalakan kamera. Yuk, masuk, ini dia momen kontennya. Bayu menatap kabut, lalu ke wajah Sinta. Kita nggak seharusnya, tapi langkah mereka sudah mulai masuk ke lorong batu. Suara luar menghilang, bau tanah basah dan besi memenuhi udara. Dan saat Bayu menoleh ke belakang, mulut goa telah lenyap. Langkah mereka bergema samar dalam lorong batu. Goa itu sunyi, tapi tidak sepi, seolah menyimpan napasnya sendiri. Lampu kamera Aryo menjadi satu-satunya sumber cahaya yang membelah kegelapan. Kenapa belakang goa tertutup? Tanya Aryo dengan nada gugup. Bayu melangkah mundur, merabat tembok batu tempat seharusnya mulut goa berada. Tapi yang ia temui hanya dinding padat, dingin, tak ada celah. Kita masuk nggak lebih dari 2 menit. Goa ini seperti menutup diri sendiri, gumam Bayu. Sinta mengarahkan cahaya ke langit-langit. Tetesan air menetes pelen-pelen dari stalaktit, menimbulkan suara tik, tik, tik yang menambah ketegangan. Lihat ini. Aryo menyorotkan cahaya ke dinding goa. Terdapat ukiran batu yang belum mereka perhatikan sebelumnya. Gambar-gambar aneh, seperti manusia tanpa wajah, lidah menjulur, dan simbol mirip lingkaran berisi mata. Kayaknya ini bukan ukiran baru, komentar Sinta meneliti lebih dekat. Tapi simbol-simbolnya nggak seperti peninggalan Hindu atau Jawa kuno. Ini sesuatu yang lain. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah dalam goa. Mereka saling menatap. Ada yang masuk bareng kita? Bisik Aryo. Langkah itu makin mendekat. Namun tak ada bayangan, tak ada suara napas. Hanya dentingan langkah pelan, seperti kaki tanpa berat. Bayu mengambil keputusan cepat. Balik? Kita harus balik. Sekarang, mereka berlari menuju arah masuk, tapi jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang sama. Dinding goa berubah, seperti melengkung dan menyesuaikan bentuknya. Lorongnya menjadi sempit, lalu melebar tiba-tiba, lalu bercabang 2, lalu 3. Kita nggak di tempat yang sama, kata Sinta dengan wajah pucat. Kayak labirin. Aryo memutar kamera, merekam semua, tapi layar mulai berkedip. Tiba-tiba muncul gangguan. Sekelebat bayangan melintas di layar. Namun saat menoleh langsung, tak ada apapun. Lari, teriak Bayu. Suara langkah dari belakang kini diikuti suara napas berat dan bisikan. Bisikan itu bukan dalam bahasa yang mereka pahami, tapi terasa menusuk ke kepala. Satu persatu, senter mereka mulai meredup, lalu mati. Gelap total. Pegang tangan aku, Sinta meraih Aryo. Lalu Bayu menggenggam tangan Sinta. Mereka tetap berjalan dalam gelap, menyusuri lorong goa yang kini tak lagi memiliki arah. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di ujung lorong. Merah, berdenyut, seperti jantung. Dan dari dalam cahaya itu, berdiri sosok tinggi, dengan kepala menjulur panjang, seperti belalai. Wajahnya kosong, namun tubuhnya diselimuti ken-ken kuning pudar. Makhluk itu berdiri, diam, tapi suaranya seperti terdengar langsung di dalam kepala mereka. Kalian membawa ingatan yang bukan milik kalian. Bayu berbisik ketakutan. Apa maksudnya? Lalu lantai goa terbelah dan mereka jatuh. Bayu membuka matanya perlahan. Tubuhnya terbaring di atas lantai batu yang dingin dan lembab. Kepalanya berdenyut hebat, seolah dipukul dari dalam. Udara di sekitarnya berbau besi dan tanah basah, dan suara tetesan air masih terdengar. Namun anehnya, tak ada suara lain. Sunyi, bukan karena sepi, tapi karena semacam tekanan, seperti berada di dasar laut. Ia mencoba duduk. Sinta, Aryo, gumamnya. Suaranya terdengar berat, nyaris seperti bisikan yang tak mau keluar. Tidak ada jawaban. Bayu mengangkat senter kecil dari saku celana. Ajaibnya, masih menyala walau cahayanya kini tampak kekuningan, seperti
diterpa kabut dari dalam. Ia menyorot ke sekeliling. Lorong goa itu berubah, bukan lagi batuan alami, melainkan dinding lurus dan licin, seperti lorong buatan manusia. Tidak, bukan manusia. Tidak ada ukiran, tidak ada bekas alat. Dindingnya seperti tumbuh sendiri. Bayu berjalan pelan, berusaha tidak panik. Langkahnya terasa berat, seolah udara itu bukan hanya menekan tubuhnya, tapi juga ingatannya. Ia berhenti. Di dinding lorong muncul sebuah gambar, samar, seolah terukir sendiri. Bayu menyorotkan cahaya ke sana. Matanya melebar. Itu dirinya. Ia kecil, usia 6 atau 7 tahun, berlutut di depan makam ibunya. Ini nggak mungkin. Gambarnya sangat detail. Bahkan ada garis merah kecil di keningnya, bekas luka masa kecil yang hanya ia ingat samar-samar. Bayu menyentuh ukiran itu. Begitu jarinya menyentuh dinding, lorong sekelilingnya berdenyut dan berubah. Uberaak, kat. Ia sekarang berada di rumah lamanya, bukan dalam bayangan, dalam wujud nyata. Bau kayu tua, suara jam dinding tua, semuanya ada, tapi tak masuk akal. Rumah itu sudah hancur bertahun-tahun lalu, dan suara itu muncul. Bayu, kamu belum menepati janji. Bayu menoleh cepat. Di ujung lorong ruang tamu berdiri sosok wanita kurus, mengenakan kain batik pudar, dan rambut panjang menjuntai. Wajahnya samar, tapi Bayu tahu, itu ibunya. Tidak, bisiknya. Ini nggak nyata, ini cuma pengaruh goa. Sosok itu melangkah mendekat. Kenapa kamu lupakan aku, Bayu? Kamu janji bakal pulang. Bayu mundur, lalu berlari ke lorong belakang. Tapi setiap lorong yang ia lewati justru memperlihatkan kenangan lain. Kamar tidurnya yang dulu, dapur tempat ia mencuri makan, lemari tempat ia sembunyi dari ayahnya yang pemarah. Lorong itu menjadi labirin ingatan, dan di tengah lorong, Bayu bertemu Aryo. Tapi wajah Aryo tampak hampa. Matanya melotot tanpa ekspresi. Tubuhnya berdiri kaku. Aryo, Bayu menyentuh bahunya. Tiba-tiba Aryo membuka mulut. Tapi yang keluar bukan suara, melainkan suara anak-anak menangis. Lalu suara pintu digedor. Lalu suara cacing merayap. Bayu menjerit dan mundur. Tubuh Aryo jatuh ke lantai seperti boneka kain, lalu mencair menjadi lumpur hitam yang bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah lain. Sinta, Pak Samidi, bahkan dirinya sendiri. Bayu berlari lagi, tak tahu ke arah mana. Setiap langkahnya menuntunnya ke lorong yang berbeda. Setiap lorong, satu kenangan, tapi semuanya dimanipulasi. Goa ini bukan tempat, goa ini makhluk. Ia menelan ingatan. Ia mencernanya. Ia menampilkannya kembali sebagai senjata. Bayu terengah. Di ujung lorong, ia melihat cahaya. Kecil, lalu membesar. Dan di bawah cahaya itu, Sinta berdiri. Tapi Sinta tidak sendiri. Di belakangnya, sesosok makhluk tinggi dan kurus, berkulit batu, bertanduk kecil, dan mata menyala merah samar. Berdiri diam seperti penjaga. Bayu melangkah maju. Sinta. Sinta. Sinta menoleh perlahan. Matanya merah. Mulutnya bergerak pelan, dan kata-kata itu keluar. Namun, bukan suaranya. Kami belum selesai memakan kalian. Bayu berdiri kaku. Matanya terpaku pada sosok Sinta yang berdiri di bawah cahaya samar. Matanya merah menyala, kosong di belakangnya. Makhluk bertanduk itu berdiri tegap seperti bayangan iblis yang hidup dari mimpi buruk masa kecil. Sinta, itu aku. Bayu, serunya. Suara gemetar, namun mulut Sinta hanya membuka sedikit, lalu tertutup lagi. Ia melangkah pelan, seperti dikendalikan oleh kekuatan yang bukan miliknya. Cahaya dari senter Bayu bergetar. Pantulannya mengenai dinding yang kini tampak seperti daging berdenyut pelan. Seperti nadi. Makhluk bertanduk itu bergerak. Tanpa suara, ia merunduk, nyaris menyentuh kepala Sinta.
Kami tidak lapar akan daging. Suara berat dan bergema keluar dari lorong itu. Bukan dari mulut makhluknya. Kami memakan luka, trauma, ingatan yang busuk, dan kalian penuh dengan itu. Bayu mundur perlahan, tapi lorong di belakangnya telah menutup. Batu-batu licin kini memadat seperti organ tubuh, membentuk dinding tanpa celah. Ia terjebak. Tiba-tiba, Sinta menjerit. Jeritannya bukan dari rasa sakit, tapi dari dalam. Jeritan seseorang yang sedang pecah. Perlahan, dari dalam dirinya. Bayu nekat maju. Ia peluk Sinta. Terlepas dari rasa takut dan getaran tubuhnya. Ia bisikkan di telinga gadis itu, "Kamu bukan bagian dari ini. Ingat, siapa kamu? Ingat, kita." Tubuh Sinta gemetar hebat. Matanya berganti sekejap. Kembali hitam normal. Tapi hanya sesaat. Lalu kembali merah. Makhluk bertanduk itu menyeringai. Terlambat, dari tubuh Sinta mulai keluar asap gelap, menari-neri di udara, membentuk bayangan-bayangan lain. Wajah ayah Bayu yang kasar, ibunya yang menangis. Sinta kecil yang berdarah-darah di kamar. Aryo yang duduk di kursi roda sambil menangis diam-diam. Bayu kini sadar. Goa ini memberi makan dirinya dengan rasa bersalah, ketakutan, dosa-dosa masa lalu. Dan ia menyukai mereka yang berusaha melupakan. "Kalau begitu," ucap Bayu sambil menarik nafas dalam. "Kalau ini tentang luka," ia mendekap Sinta erat. "Aku siap menanggung semuanya." Tiba-tiba, semua kenangan itu kembali. Ia biarkan semuanya membanjiri pikirannya. Saat ia menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Ketika ia memukul adiknya karena panik. Ketika ia bersembunyi, membiarkan ayahnya memukul Sinta. Semua ia buka. Ia terima. Dan dalam sekejap, lorong itu bergetar hebat. Dinding goa melenguh, seperti makhluk yang kesakitan. Sosok bertanduk itu memekik jeritan bernada rendah, seolah retakan dimulai dari dalam tubuhnya. Bayu jatuh terduduk. Sinta jatuh bersamanya. Cahaya dari dalam tubuh Sinta perlahan meredup. Matanya kembali hitam. Ia menangis. Kali ini benar-benar. "Bayu," ucapnya lirih. Kita harus pergi. Ini belum selesai." Bayu membantu Sinta berdiri. Mereka melihat sekeliling. Dinding goa mulai retak, tapi bukan hancur. Retakan itu membuka jalan. Sebuah lorong baru muncul. Lebih gelap, tapi terasa lebih sunyi. Bayu menggenggam tangan Sinta. Ia menoleh sekali lagi ke arah tempat makhluk itu berdiri. Makhluk itu kini mencair perlahan-lahan, namun matanya masih menatap mereka. "Kalian belum bebas," bisiknya. "Kalian hanya berpindah ke luka yang lain." Bayu dan Sinta pun melangkah masuk ke lorong itu, saling menggenggam erat. Tak ada suara selain langkah kaki mereka. Tapi di kejauhan, tangisan bayi terdengar. Lalu suara derit ayunan kayu. Lalu suara Aryo berbisik, "Aku masih di sini." Lorong itu tak berujung. Bayu dan Sinta melangkah perlahan dalam gelap. Hanya diterangi cahaya kecil dari senter yang nyaris mati. Dinding di kiri kanan mereka tampak seperti batu yang mengelupas, namun terasa lembut seperti kulit tua. Udara di sana lembab, berbau amis dan anyir, seperti luka lama yang tidak sembuh. Langkah kaki mereka bergema, disambut oleh suara tangisan bayi yang makin lama makin jelas. "Dengar itu?" tanya Sinta pelan. Bayu mengangguk. Sepertinya di depan. Tangisan itu bukan suara biasa, ada ritme yang tidak manusiawi. Tangisan panjang, lalu diam lama, lalu suara ayunan yang berderit, seperti seseorang sedang mengayun bayi dengan irama yang tak wajar. Mereka tiba di sebuah ruangan terbuka kecil. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah ayunan kayu tua, tergantung dari lenggit-lenggit goa dengan tali tambang usang. Ayunan itu bergerak sendiri. Di atasnya, tampak selimut bayi lusuh. Bayu mendekat perlahan. Nafasnya tercekat. Tidak ada bayi, tapi selimut itu basah, merah tua, dan bergerak pelan. Seolah masih ada sesuatu di dalamnya. Sinta menunduk. Tangannya bergetar.
Aku tahu tempat ini, bisiknya. Bayu menoleh. Apa maksudmu? Ini seperti kamar tua di rumah nenekku. Dulu aku tinggal di sana waktu kecil. Dan aku pernah melihat ini dalam mimpi. Suaranya makin lirih. Waktu kecil, aku sering dengar suara tangisan dari kamar kosong. Tapi selalu dibilang cuma mimpi. Ternyata tempat ini nyata. Atau goa ini menariknya dari pikiranku. Tiba-tiba ayunan berhenti. Bayu mundur satu langkah. Lalu dari sudut ruangan terdengar langkah kecil. Seorang anak kecil muncul dari kegelapan. Laki-laki usia sekitar 5 tahun. Mengenakan baju sobek dan wajahnya tertutup kain putih. Ia berjalan pelan, menyeret boneka kayu. Anak itu berhenti tepat di depan Sinta dan berbicara tanpa membuka mulut. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Sinta mundur. Tidak mungkin. Kamu tahu siapa aku?" Bayu melihat ke arah Sinta, bingung. Sinta menangis. "Bayu, waktu aku kecil, aku pernah keguguran. Tapi aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku masih SMA, aku sembunyiin semuanya. Aku pengen lupa, tapi tempat ini tahu semuanya." Anak kecil itu membuka kain putih di wajahnya. Tidak ada wajah, hanya cermin retak. Bayu dan Sinta menatap ke cermin itu. Dan yang mereka lihat adalah versi mereka yang lebih tua, lebih letih, lebih hampa. Mata mereka kosong, seperti sudah menyerah. "Crack." Ayunan meledak sendiri. Tali terputus. Serpihan kayu terbang ke dinding. Dari bayang-bayang di sudut ruangan, muncul sosok baru. Wanita tua berambut putih panjang, tubuh bengkok, kulit hitam seperti arang. Ia berdiri diam sambil membawa mainan rusak dan botol susu pecah. "Kalian datang membawa penyesalan. Kalian pikir bisa pergi tanpa membayarnya?" Bayu menarik Sinta dan berlari ke lorong lain yang terbuka tiba-tiba. Mereka berlari melewati suara-suara tangisan, bisikan anak-anak, dan suara ayunan patah. Mereka berhenti setelah beberapa menit, nafas mereka putus. Namun, di depan mereka, tampak Aryo duduk di lantai, bersandar di dinding, wajahnya rusak sebagian, tapi ia hidup. Bayu berlutut. "Aryo, kau hidup!" Aryo menoleh. Pelan, wajahnya seperti menahan sakit luar biasa. "Aku sudah melihat akhir dari semuanya," bisiknya. "Dan kita semua akan menjadi makanan terakhir." Bayu menatap Aryo dengan perasaan campur aduk lega, takut, bingung. Wajah Aryo dipenuhi luka bakar dan memar. Tubuhnya gemetar, seolah bertahan hidup hanya karena satu hal: dendam. Sinta berjongkok di samping mereka. "Kau harus keluar dari sini. Kita harus keluar dari sini." Aryo menggeleng pelan. "Keluar." Ia tertawa pelan, tawa getir, penuh rasa putus asa. "Kalian belum tahu. Tempat ini gak punya jalan keluar." Bayu menatapnya tajam. "Aryo, dengar, kita sudah sampai sejauh ini. Kita masih hidup. Itu berarti sesuatu." Aryo menoleh. Matanya kini berbeda. Bukan hanya luka fisik yang ia tanggung, tapi jiwa yang mulai terbelah. "Tempat ini gak mau kita pergi." Ia menunjuk ke arah lorong gelap di belakangnya. "Di sana ada sesuatu yang menunggumu, Bayu." Bayu menegang. "Apa maksudmu?" Aryo menatap kosong. "Dia bilang, kamu yang terakhir." Seketika itu, udara di sekitar mereka berubah. Suhu menurun drastis. Napas mereka mengembun. Dari balik lorong, terdengar suara langkah kaki kecil. Diseret, lambat. Sinta berdiri. Panik. "Bayu, kita harus..." "Jangan gerak." Suara itu keluar dari dinding, bukan satu suara, tapi berlapis, seperti banyak mulut berbicara dalam satu waktu. Cahaya senter Bayu mulai berkedip. Dinding goa berubah lagi. Kali ini menjadi kaca hitam, memantulkan bayangan mereka, namun bukan seperti mereka sekarang. Di bayangan itu, Bayu tampak seperti orang tua kurus, dengan mata berlubang. Sinta mengenakan gaun pengantin compang-camping. Darah menetes dari perutnya. Aryo duduk di kursi roda,
Tubuhnya terbelah dua. Sinta berbisik, "Itu kita. Kalau kita gagal, atau itulah siapa kita sebenarnya." Suara itu lagi dari kaca. Lalu muncul sosok tinggi, kurus, berwajah seperti topeng tanah liat yang retak. Di tangannya nampan perak. Di atas nampan itu terhidang kepala manusia. Bayu mengenal wajah itu. Ayahnya. Tubuh Bayu lumpuh. Jantungnya berdebar terlalu cepat. Ia tak bisa bernafas. "Kami sudah memakan semua rasa takut kalian," ucap makhluk itu. "Tapi penutupnya adalah pengampunan yang tidak pernah kalian berikan." Dinding kaca meledak. Kilatan cahaya merah membakar ruangan. Aryo menjerit. Sinta menarik Bayu, membawanya masuk ke lorong lain yang tiba-tiba terbuka. Saat mereka berlari, terdengar jeritan Aryo. Lalu, hening. Sinta menangis. "Kita harus selesaikan ini, Bayu. Kalau enggak, kita akan jadi bagian dari goa ini selamanya." Bayu mengangguk. Mereka kini tahu yang harus dikalahkan bukan hanya makhluk itu, tapi diri mereka sendiri. Bayu dan Sinta berlari tanpa arah, menembus lorong-lorong gelap yang kini terasa lebih sempit, lebih basah, dan lebih hidup. Dinding goa seakan bergerak, berdenyut pelan, seperti daging yang bernapas. Bayu menahan Sinta saat mereka berhenti di sebuah percabangan. "Kita harus berhenti. Kita butuh arah." Sinta menggeleng. Nafasnya tersengal. Tempat ini gak pakai logika, tapi dia pasti punya pusatnya. Semacam jantung dari semuanya. Tiba-tiba, dari dinding kanan, terdengar bisikan samar, seolah suara dari orang-orang yang mereka kenal. "Bayu, Sinta, tolong, kami kedinginan." Mereka saling tatap. Suara itu bukan asing. Itu suara ibu mereka. Bayu maju, mendekati dinding, dan melihat wajah ibunya muncul dari permukaan batu, seperti dicetak dari dalam. Matanya terbuka, menangis. "Kamu bilang akan pulang. Kamu janji." Sinta juga melihat wajah ibunya di sisi lain. Mulutnya menganga, seolah menjerit, namun tidak bersuara. "Apa ini nyata?" Sinta bergumam, "Tidak. Ini ilusi. Goa ini menyesuaikan bentuknya dengan rasa bersalah kita," jawab Bayu, yakin. Tapi matanya tetap berkaca-kaca. Seketika, ruangan bergetar. Batu runtuh dari atas. Lalu muncul lorong melingkar besar yang turun ke bawah. Seperti spiral usus raksasa. "Ke sanakah?" tanya Sinta. "Ke pusatnya," jawab Bayu mantap. Mereka menuruni lorong itu. Setiap langkah membawa mereka makin jauh dari kenyataan. Di dinding mereka mulai melihat bayangan diri. Mereka sendiri dengan luka berbeda-beda. Bayu melihat dirinya sedang menusuk seseorang berulang-ulang. Sinta melihat dirinya melahirkan, lalu membuang bayinya ke sungai. Semakin dalam mereka turun, suasana berubah. Udara menjadi berat, aroma busuk kematian tercium jelas. Akhirnya mereka tiba di ruangan besar berbentuk seperti lambung perut raksasa. Dindingnya bergerak perlahan, seperti otot yang sedang mencerna sesuatu. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok wanita tua. Tubuhnya dililit benang merah seperti urat, wajahnya ditutupi kulit tipis, dan dari punggungnya tumbuh tengken-tengken kecil yang menjulur ke atas. "Kalian akhirnya sampai." Bayu menatap sosok itu, ngeri. "Kau, iblis dari tempat ini?" "Aku bukan iblis." Suaranya berat, tua, tapi tenang. "Aku hanyalah penjaga yang menjaga rasa bersalah. Dosa-dosa kalian menghidupi tempat ini. Penyesalan kalian membesarkanku." Ia melangkah pelan ke arah mereka. Setiap langkahnya, lantai basah memercik darah. Satu-satunya cara untuk keluar adalah mengampuni diri kalian sendiri. Tapi itu berarti kalian harus mengakui semuanya tanpa membela diri. Sinta menunduk. "Aku membunuh anakku, bukan karena benci, tapi karena takut. Aku pengecut." Bayu berdiri diam. Matanya mulai berkaca. "Aku biarkan ayahku mati. Waktu dia stroke, aku tahu dia butuh bantuan. Tapi aku pura-pura tidur. Karena aku lelah, aku muak,
Aku ingin dia mati. Hening. Hening. Tiba-tiba, seluruh dinding ruangan meledak cahaya putih. Wanita tua itu berteriak, dan tubuhnya mulai retak. Tangan-tangan kecil di punggungnya terbakar, menghitam. Kalian tidak boleh pergi. Bayu meraih tangan Sinta. Sekarang, Sinta, lari. Mereka berlari melalui pintu cahaya yang terbuka di belakang mereka. Suara jeritan, daging yang terbakar, dan suara-suara masa lalu mengejar mereka. Namun, cahaya semakin terang, dan mereka melompat ke dalamnya. Gelap, sunyi. Lalu, udara pagi. Bayu terbangun di sebuah pos ronda. Sinta di sampingnya. Tubuh mereka kotor, tapi hidup. Di sekitar mereka, suara ayam, motor lewat, dan matahari pagi menyinari wajah mereka. Mereka saling pandang. Mereka berhasil. Tapi di tangan Bayu masih ada noda darah hitam yang tidak bisa dihapus. Dan dari kejauhan terdengar suara ayunan berderit sekali lagi. Bayu membuka matanya lagi, memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Ia berbaring di lantai pos ronda. Tubuhnya terasa berat, pegal, dan kaku. Sinta duduk bersandar pada tiang kayu. Mata kosong menatap jalan kampung yang lengang. Kabut pagi mulai menghilang perlahan, menyisakan aroma tanah basah dan daun jatuh. Mereka telah kembali, tapi tidak utuh. Bayu menyentuh tangannya, noda darah hitam itu masih menempel, seperti tato dosa yang tak bisa hilang. Sinta mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Mereka saling bantu untuk tegak, lalu mulai berjalan. Kampung mereka tampak berubah, lebih sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil bermain, tidak ada radio dari warung Pak Wandi. Semuanya terlalu hening. Mereka masuk ke rumah masing-masing dan mendapati bahwa semua barang masih sama, tapi berdebu dan kedinginan. Bayu menyalakan TV, saluran kosong, hanya layar abu dengan suara mendesis. Ia membuka HP-nya, tidak ada sinyal. Sinta berlari ke rumah ibunya. Pintu terbuka, rumah kosong, tapi ada piring makan masih hangat di meja. Seolah waktu berhenti, atau malah berputar ke arah yang salah. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit menghitam tanpa bintang. Dan saat itu, mereka mendengar suara derit ayunan dari taman kecil di belakang rumah Bayu. Pelan, berulang, Bayu dan Sinta menghampiri. Di sana, duduk seorang anak kecil di ayunan. Berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Kaki-kakinya menggantung, bergoyang pelan. "Kamu siapa?" tanya Bayu. Suaranya gemetar. Anak itu tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kosong, hitam sepenuhnya. Tapi dari mulutnya keluar suara yang sangat dikenali. "Ayah, kenapa kamu tinggalkan aku?" Bayu mundur, kaget. Apa? Sinta mendekat. Wajahnya pucat. Ia mengenali suara itu juga. Itu suara anakku. Tiba-tiba, tanah taman berubah menjadi lumpur. Tangan-tangan kecil mencuat dari bawah, meraih kaki mereka. Mereka menjerit, berusaha kabur. Tapi dunia ini menolak mereka pergi. Tiba-tiba, terdengar denting jam besar. 3 kali. Bayu dan Sinta mendongak. Di langit malam, kampung mereka, muncul bayangan besar berbentuk jam pasir, menggantung terbalik, isinya darah kental. Waktu telah mundur. Sebuah suara tua terdengar dari segala arah. "Kalian kembali, tapi bukan sebagai manusia. Kalian kembali sebagai kenangan yang ditinggalkan. Kalian pulang tanpa diri." Bayu menatap tangannya sendiri perlahan. Tubuhnya menjadi tembus cahaya, seperti kabut. Sinta menjerit, tapi suaranya tak terdengar. Mereka bukan bagian dari dunia ini lagi. Mereka telah menjadi bagian dari goa itu, hanya dengan wajah berbeda dan dosa yang sama. Bayu berdiri mematung di tengah jalan kampung. Sinta di sampingnya, menggenggam tangan dinginnya erat. Mata mereka tak bisa lepas dari sosok anak kecil di ayunan yang perlahan menghilang, seperti kabut diserap ke udara. Namun meski wujud itu lenyap, suasana tak berubah. Kampung tetap sunyi, langit tetap gelap, tanpa bulan
tanpa bintang. Jam dinding di rumah warga yang bisa mereka lihat dari luar, semuanya berhenti di jam 3:03. Sinta menggigil. Tempat ini bukan dunia kita. Bayu mengangguk perlahan. Tempat ini menyerupai kampung kita, tapi rasanya seperti ruang antara. Goa itu nggak melepaskan kita. Ia hanya mengubah wujudnya. Mereka kembali ke rumah Bayu, tapi saat membuka pintu, isi rumah tidak sama. Letaknya masih sama, tapi usangnya berbeda. Dinding menghitam, jendela tertutup papan dari dalam, dan yang paling mengerikan ada salinan diri mereka duduk di meja makan. Salinan itu tak bergerak, tubuh kaku. Mata kosong menatap nasi yang membusuk di piring. Bayu dan Sinta mundur, tetapi salinan Bayu menoleh dengan suara leher patah. Kau tidak pernah benar-benar kembali. Bayu menutup pintu. Keringat dingin membanjir tubuhnya. Nafas Sinta mulai tidak teratur. Kita harus cari titik pusatnya, gumam Bayu. Goa ini, dunia ini, semua berpusat pada satu hal. Ingatan yang belum selesai. Sinta menoleh. Kenangan yang kita kubur bukan hanya kenangan, tapi waktu yang kita tinggalkan, dosa-dosa yang tidak kita hadapi, dan sekarang mereka membeku. Disinilah waktunya membusuk. Mereka keluar rumah. Langkah mereka kini menuntun ke rumah Pak Samidi, rumah tertua di kampung itu. Tapi saat mereka sampai, rumah itu berubah menjadi bangunan tua tanpa jendela. Dindingnya terbuat dari batu merah, dan di atasnya tergantung jam besar retak. Jarumnya berhenti di angka yang sama. Jam 3:03. Pintu terbuka perlahan. Kabut hitam keluar dari dalamnya. Bayu dan Sinta masuk. Di dalamnya hanya ada satu ruangan. Di tengah ruangan, sebuah kursi kayu, dan di atasnya duduk Aryo, tapi wajahnya sudah hancur. Matanya tertutup kulit, dan dari kepalanya menjulur akar-akar kecil ke lantai. Sinta memekik, "Aryo!" Tapi sosok itu hanya berbisik. Waktu tidak bisa dibunuh. Ia hanya bisa dihidupkan kembali. Dengan luka, tiba-tiba dari sekeliling ruangan, dinding-dinding meleleh, memperlihatkan jam-jam dinding semuanya menunjukkan waktu yang berbeda. Ada jam 1:12. Ada jam 4:44. Tapi semuanya berputar mundur. Bayu memahami satu hal. Tempat ini adalah tubuh waktu, dan mereka terjebak di lambungnya. Kalau begitu, kita harus membuat waktu kembali berjalan, gumamnya. Ia mengeluarkan foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Dengan gemetar, ia meletakkannya di lantai. Lalu berkata, "Maaf, Bu, karena aku hanya ingat luka, bukan kasih sayangmu." Sinta membuka kalung kecil nyayang berisi potret bayi mungil tak berdosa. Ia meletakkannya di lantai dan menangis, "Maaf, karena aku lebih memilih lupa daripada merawat ingatanmu." Detik itu juga, seluruh jam berdentang. Jam 3:03 menjadi jam 3:04. Lalu jam 3:05. Jam besar di luar mulai berdetak keras. Aryo meledak menjadi pecahan cermin. Dari cermin-cermin itu muncullah cahaya. Lorong cahaya yang sama seperti saat mereka kabur dari pusat goa. Bayu dan Sinta saling tatap. Mereka tak bicara apa-apa. Mereka berlari menuju cahaya. Dan saat mereka melompat, segalanya menjadi putih. Cahaya putih itu menyilaukan. Bayu terhempas ke tanah. Tubuhnya terasa seperti baru lahir dari kubur. Di sampingnya, Sinta tergeletak. Wajahnya pucat, napasnya pelan, tapi masih hidup. Mereka duduk perlahan. Tempat ini bukan kampung, bukan goa, bukan dunia, tapi semacam ruang transisi yang belum selesai. Sekeliling mereka adalah hutan mati pepohonan hitam. Daun kering menggantung seperti jaring laba-laba, dan tanah berlendir seperti lumpur bercampur darah tua. Di tengah hutan itu berdiri sebuah bangunan tua yang bentuknya mustahil memiliki jendela, tapi tidak ada dinding. Tangga melingkar yang turun ke dalam tanah,
tapi muncul kembali di atap. Arsitekturnya seperti dilukis oleh orang yang sudah kehilangan akal. Bayu berdiri, menatap bangunan itu. Tempat terakhir, Sinta mengangguk. Tempat kita mengubur semua, termasuk diri sendiri. Mereka masuk di dalam. Semua terasa terlalu diam dan terlalu sadar. Dinding-dindingnya seperti mengawasi, dan lantainya berdenyut pelan, seolah bernapas. Di ruang utama, mereka mendapati ruang makan. Piring-piring tersusun rapi. Di setiap kursi, duduk salinan diri mereka, tapi pada usia yang berbeda. Bayu, usia 8 tahun, ketika ibunya meninggal. Bayu usia 15 tahun saat ia pertama kali menolak membantu ayahnya. Bayu usia 21 tahun menatap kosong ke layar handphone saat menerima kabar kematian ayahnya. Di sisi lain, duduk Sinta kecil menangis di bawah meja. Sinta, remaja dengan wajah keras dan penuh luka. Sinta, dewasa dengan tatapan dingin dan hampa. Bayu dan Sinta berdiri di tengah. "Apa maksud semua ini?" tanya Sinta pelan. Tiba-tiba, lampu gantung berayun, dan suara berat bergema. "Ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah bagian dari jiwa kalian yang tidak pernah mati. Kalian bisa melarikan diri dari tempat, tapi tidak dari waktu." Semua salinan diri mereka menoleh bersamaan, menatap Bayu dan Sinta dengan mata kosong. Bayu maju. "Kami sudah mengakui semuanya." "Belum." Satu kursi kosong tersisa di ujung meja. Kursi itu bercermin permukaannya, menampilkan wajah asli mereka saat ini. "Kalian belum menerima siapa kalian sekarang. Kalian menyalahkan masa lalu, tapi belum memaafkan diri sendiri." Sinta menatap kursi itu, dan perlahan duduk. Tangisnya pecah. "Ya, aku menyesal, tapi aku juga ingin hidup. Aku ingin menebus semuanya, walau tak ada yang bisa benar-benar memperbaiki masa lalu." Bayu menatapnya. Kemudian ia duduk juga. "Aku bukan pahlawan. Aku juga bukan korban. Aku hanya manusia, dan aku lelah dihantui oleh bayang-bayanganku sendiri." Seketika, seluruh ruangan berguncang. Salinan-salinan mereka meleleh seperti lilin, jatuh ke lantai dan membentuk cermin bulat di tengah ruang makan. Dari dalam cermin itu, muncul tangan berwarna putih bersih. Berbeda dari semua kegelapan sebelumnya. Tangan itu menjulur, meminta mereka memegangnya. Bayu dan Sinta saling pandang sekali lagi. Tanpa kata, mereka mengulurkan tangan dan memegangnya bersama. Cahaya kembali membutakan, tapi kali ini terasa hangat, tidak menyakitkan. Mereka terbangun di rumah sakit, dikelilingi perawat, suara monitor, dan aroma antiseptik. Di jendela, cahaya pagi masuk pelan. Bayu menoleh ke Sinta. Tubuhnya masih lemah, tapi nyata. Dunia ini nyata. Sinta membuka mata, menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena mereka hidup. Tapi di meja samping tempat tidur, ada jam. Waktunya jam 3:03, dan terdengar bisikan dari balik kaca jendela. Waktu hanya memberi kesempatan, bukan pengampunan. Hari telah berganti. Bayu duduk di ranjang rumah sakit, menatap kosong ke jendela. Di sampingnya, Sinta masih tertidur, wajahnya pucat. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Perawat sesekali masuk dan keluar. Namun tak ada yang benar-benar menyadari keanehan yang mulai terjadi lagi. Semuanya terasa terlalu normal, terlalu sempurna. Di atas meja, jam digital menunjukkan jam 7:15. Tapi hanya dalam sekejap mata, tanpa suara atau getaran jam itu berubah kembali ke jam 3:03. Bayu membeku. Ia mengalihkan pandang ke kaca jendela, dan di sana refleksi dirinya tidak ikut bergerak. Refleksi Bayu hanya duduk diam, dengan senyum tipis yang sangat tidak wajar. Bayu mundur pelan-pelan, lalu menoleh ke arah tempat tidur Sinta. Sinta tidak ada. Bayu panik, berlari ke lorong rumah sakit. Tempat itu kosong, tak ada perawat, tak ada pasien, hanya cahaya putih menyilaukan dari ujung lorong. Bayu berjalan cepat, langkah kakinya menggema seperti di goa. Lalu ia mendengar suara langkah lain berlawanan arah. Dari balik kabut di ujung lorong, muncul sosok Sinta. Tapi bukan
seperti sebelumnya. Ia mengenakan gaun putih panjang seperti kain kafan, rambut tergerai, dan wajahnya sangat tenang. Terlalu tenang. Sinta? Sinta? Ia tidak menjawab. Hanya berjalan pelan menuju Bayu, lalu berhenti tepat di depannya. Sinta menatapnya, lalu berbisik, "Kamu kembali. Tapi tidak semua bagianmu ikut. Ada yang tertinggal, ada yang belum diampuni." Bayu menunduk. Tangannya mulai gemetar. Kuku-kukunya mulai menghitam, seperti membusuk perlahan. "Tidak, aku sudah melewati semua. Aku sudah mengaku. Aku sudah. Tapi kamu belum menebus." Dari lantai lorong, muncul bayangan menyerupai tubuh Bayu sendiri berlumur darah. Wajahnya kosong, matanya hitam. Bayangan itu perlahan bangkit. "Aku adalah kamu yang membiarkan semuanya terjadi, tanpa pernah benar-benar menyesali." Bayu mundur, namun di belakangnya kini berdiri refleksi. Sintayang juga menyerupai bayangan dirinya saat membuang anak itu ke sungai. Bayu terjebak di tengah, napasnya tercekat. "Kami adalah sisa yang tidak ikut kembali," kata mereka bersamaan. "Kami akan tetap ada sampai kamu benar-benar mati atau benar-benar hidup." Tiba-tiba, alarm rumah sakit berbunyi. Bayu tersentak, matanya terbuka. Ia kembali duduk di ranjang, tubuhnya basah oleh keringat. Sinta masih tertidur, tapi kini mulai membuka mata perlahan. Dan dari luar jendela, suara ayunan berderit lagi. Tapi kali ini ada dua ayunan. Satu kosong. Satu dengan Bayu kecil yang menangis, menatap ke jendela. Bayu duduk di bangku rumah sakit, tatapannya kosong menembus jendela. Sinta berdiri di sampingnya, diam, tubuhnya mulai terasa ringan, terlalu ringan. Seolah dunia mulai melepaskan gravitasi terhadap mereka. Jam di dinding tetap pada jam 3:03. Waktu telah menjadi musuh yang tak lagi bisa dihindari. Di luar, kabut merayap perlahan ke jendela. Jalanan kosong, kota senyap. Dunia seperti sudah selesai bicara, hanya menyisakan detik-detik terakhir sebelum sunyi abadi. Sinta memecah keheningan. "Bayu, kamu masih merasa hidup?" Bayu menjawab pelan. "Entah, rasanya kita sudah mati, tapi Tuhan belum selesai dengan kita." Mereka keluar dari kamar. Rumah sakit itu kini tidak seperti sebelumnya. Cahaya redup, dindingnya berwarna gelap kehijauan, seperti rembesan dari dalam tanah. Suara derit seperti kayu digesek logam terdengar dari ujung lorong. Mereka mengikuti suara itu. Lorong panjang itu mengarah pada sebuah pintu kayu tua dalam, bentuk yang sangat aneh. Terlalu kecil untuk manusia dewasa, terlalu sempit dan berdetak pelan, seperti jantung. Di atasnya tertulis dengan darah kering, "Pintu terakhir." Bayu menggenggam tangan Sinta. "Kalau kita masuk, mungkin kita nggak akan bisa balik." Sinta mengangguk. "Tapi kalau kita nggak masuk, kita akan terus terjebak." Mereka membuka pintu itu. Di baliknya, gelap. Tapi bukan gelap biasa. Ini seperti ketiadaan. Seperti membuka lemari dan menemukan alam lain di dalamnya. Langkah mereka membawa mereka pada ruangan bulat, tanpa lantai, tanpa langit-langit, hanya pusaran bayangan bergerak perlahan di sekeliling. Di tengah ruangan itu, kursi rotan sederhana, dan di atasnya duduk seorang lelaki tua. Lelaki itu memegang sebuah jam pasir berisi darah, dan hanya tinggal setetes di atas sebelum habis. "Kalian datang tepat waktu." Bayu bertanya, "Apa ini akhir dari semuanya?" Orang tua itu tersenyum kecil. "Bukan. Ini adalah awal. Tapi hanya jika kalian berani melupakan rasa bersalah dan mulai menerima bahwa hidup tidak bisa diulang." Sinta mendekat. "Kami sudah melewati semua. Kami sudah kehilangan segalanya." "Belum." Lelaki itu menunjuk ke langit gelap di atas. Di sana tergantung wajah-wajah mereka. Wajah-wajah masa lalu, orang yang mereka sakiti, orang yang meninggalkan mereka, wajah diri mereka yang dulu. Semua berputar, seperti peta luka yang membentuk siapa mereka hari ini. Agar kalian bebas, kalian harus ikhlaskan semuanya, termasuk diri kalian yang kemarin. Bayu menatap wajahnya sendiri yang penuh kemarahan.
ketakutan, dan penyangkalan. Dan ia berkata, "Aku memaafkan kamu." Sinta pun menatap wajahnya sendiri, sang ibu, dan anaknya yang tak sempat hidup. Ia berlutut, meneteskan air mata, lalu berbisik, "Maaf dan terima kasih." Jam pasir itu pun pecah. Bayangan-bayangan menghilang. Ruangan runtuh, tapi mereka tidak jatuh, mereka melayang. Terserap ke dalam cahaya hangat, bukan putih menyilaukan, tapi seperti matahari pagi. Setelah badai panjang, Bayu terbangun di atas rumput. Sinta di sampingnya. Matahari terbit, burung-burung bernyanyi. Kampung mereka hidup normal. Tak ada darah, tak ada jam, hanya pagi yang nyata. Mereka berdiri, melangkah perlahan. Mereka tahu satu hal kini, dosa tidak bisa dihapus, tapi bisa dipahami. Dan hidup adalah memilih untuk terus melangkah. Mereka telah melewati pintu terakhir, dan akhirnya benar-benar kembali.